Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Horor Pinggir Kali. Kali ini ada sebuah cerita horor dengan judul Ditendang Hantu di Rumah Sakit. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke kisahnya. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Sekolah saya di SMA 1 Selawi Kabupaten Tegal. Ketika liburan sekolah, karena kelas dipakai untuk ujian anak kelas 3, saya bersama teman karib saya yang bernama Agus Prasetyo alias Agus Polor melakukan perjalanan petualangan ngamen selama 2 hari 2 malam. Beda dengan anak sekolah zaman sekarang, yang kalau butuh uang tinggal mewek sama orang tua. Saya dan Agus memiliki keperluan yang sama, butuh uang. Namun daripada minta ke orang tua, kami lebih baik ngamen. Waktu itu, yang jago main gitar plus menyanyi sambil berdiri hanya saya. Sedangkan Agus, main gitarnya baru belajar. Serta jam terbang ngamen saya sudah tinggi. Hari pertama ngamen, saya dan Agus naik angkot menuju daerah Kabupaten Brebes. Saat ngamen dari daerah Sumur Panggang, saya dan Agus mengamen dari rumah ke rumah. Ketika zuhur kami beristirahat sejenak untuk makan di warung. Lalu melanjutkan lagi ngamen dari rumah ke rumah hingga sore hari. Saat waktu memasuki malam, kami bingung mau nginap di mana. Dan setelah diskusi dengan Agus, disepakati kita menginap di RSUD Brebes. Jam 8 malam, kami memasuki RSUD Brebes sambil menenteng gitar dan tas ransel. Tanpa permisi, kami langsung jalan masuk ke dalam mencari musola. Ketika hampir sampai musola, kami dicegat bagian keamanan. "Mas, mau pada kemana, Mas?" Tanya bapak-bapak bagian keamanan. "Mau ke musola, Pak. Mau numpang sholat dan istirahat," jawab saya. "Oh iya, silahkan. Sini pinjam gitarnya," sahut bagian keamanan. Setelah itu, saya dan Agus masuk ke musola numpang mandi, ganti baju, dan sholat. Setelah selesai, kami makan di warung depan rumah sakit. Setelah makan, kami ngobrol dengan pemilik warung dan nanya apakah boleh tidur di musola rumah sakit. Si pemilik warung menjawab, boleh-boleh saja. Tapi di musola itu banyak jinnya yang serem dan usil. Daripada kenapa-kenapa, akhirnya saya dan Agus urung tidur di musola dan tidurnya hanya di bangku panjang di lobi rumah sakit. Yang saya ingat, di lobi rumah sakit itu terdapat banyak bangku yang panjang. Mungkin sekitar 12 bangku, serta ada satu pesawat televisi yang diletakkan di atas. Dan di lobi tersebut banyak orang-orang yang sedang bergiliran jagain pasien. Saya dan Agus ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang pada duduk-duduk di lobi. Masuk jam 10 malam, mata saya sudah ngantuk sekali dan badan terasa letih. Saya pun tertidur di bangku rumah sakit, dan di sekitar saya ada Agus yang sedang ngobrol dengan orang, serta ada beberapa orang yang nonton TV. Nah, begitu mata saya terpejam, saya merasa terbang dan pindah ke alam lain. Saya merasa berada di sebuah lembah dan banyak asap di sekeliling saya. Pandangan sekitarnya hanya ada warna hitam gelap. Saya berjongkok sambil meraba-raba tanah tempat saya berpijak. Tangan saya merasakan seperti meraba daun kering, kerikil, dan tanah gembur yang bercampur lumpur. Suasananya sunyi sekali. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seperti auman monster, seperti di film Alien. Takut bukan main saat itu. Lalu muncul sesuatu berwarna hitam dan rembiak-rembiak atau rumbai-rumbai yang terbang di atas kepala saya. Saya merunduk sambil kedua tangan saya letakkan di atas kepala. Lalu terdengar suara yang berat, seperti suaranya vokalis Sepultura. "Aja turun nang kene, jangan tidur di sini." Sekelebatan muncul telapak kaki yang sangat besar, hitam, kukunya panjang, serta berbulu dan langsung menginjak muka dan badan saya. Waktu itu saya merasa tertindih sesuatu yang sangat berat dan menutupi hidung dan mulut saya. Gak bisa ngomong dan napas terasa sesak. Saya meronta-ronta agar bisa lepas dari injakan kaki besar tersebut.
Sejenak kaki besar itu lepas, dan muncul muka makhluk yang memiliki kaki besar itu. Menyeramkan. Mukanya berbulu dan bertaring. Hanya sebentar muka makhluk itu nongol, lalu kaki besar tadi menendang badan saya. Saya merasakan badan saya terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Lalu saya terjaga. Ternyata saya jatuh dari bangku rumah sakit, dan orang-orang di sekitar bersama Agus pada tertawa. Sial. Namun ada satu bapak-bapak yang menghampiri saya dan memapah saya kembali duduk di bangku serta berbisik. Kon mikir turun nang kene, orang maca donga ya? Masih dekat jendela lembut kene. Kamu tadi tidur di sini, gak baca doa ya? Pasti kamu dikerjain sama lembut menunggu sini. Saya menjawab, iya pak, saya lupa gak baca doa. Bapak tersebut menyuruh saya segera ke kamar mandi dan cuci muka. Baru berjalan beberapa meter, meninggalkan lobi, saya melihat kuntilanak berjalan menembus salah satu pintu kamar pasien dan berbelok membelakangi saya. Entah kenapa saya memandangi terus kemana kuntilanak tersebut berjalan mengambang. Kuntilanak tersebut masuk ke kamar lain. Saya mengikuti arah kemana kuntilanak tersebut masuk. Ternyata masuk ke kamar mayat. Saya segera bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Selesai cuci muka, saya keluar kamar mandi. Bapak yang tadi sudah menunggu di luar sambil membawa air putih dalam gelas. Mas, kia banyu putih diombe. Beneran ditemploki lembut terus. Mas, ini air putih diminum, biar gak diikuti setan terus. Alhamdulillah. Setelah itu saya kembali tidur di bangku kayu, tapi tidak pindah ke alam lain lagi. Demikianlah video horor kali ini, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subrek.